Halo teman pemilih, apa kabar? Senang bertemu kembali di podcast KPU Jateng bersama saya Widya. Hari ini adalah hari yang sangat menyenangkan, di mana kita kedatangan narasumber yang sangat istimewa loh teman pemilih. Beliau sudah bergabung bersama KPU dan menyukseskan pemilu dan pemilu kada sejak tahun 2003. Siapa beliau? Beliau adalah Bapak Taufikur Rahman, anggota KPU Jawa Tengah Divisi SDM. Selamat datang Pak Taufik. Selamat datang Mbak Widya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana nih Pak? Boleh diceritain nggak sih Pak ke teman-teman pemilih sejak 2003 Bapak sudah ada di KPU sebelumnya? Ya, jadi saya bergabung di KPU itu sejak 2003. Jadi 2003 sampai 2018. Saya di KPU Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Kemudian tahun 2018 saya bergabung di KPU Provinsi Jawa Tengah sampai sekarang. Wah, pasti banyak banget nih Pak ya, udah mengalami tentang kepemiluan ini udah kuat banget nih Pak ya. Ya, lumayan lah, alhamdulillah. Ya Pak, sekarang kan menjelang tahapan pemilu serentak 2024. Tahapan sudah mulai berjalan ya Pak ya. Dan kerja-kerja KPU juga, KPU atau penyelenggara pemilu itu sudah mulai padat begitu ya Pak ya. Nah, mungkin di sini Pak, teman-teman pemilih di rumah masih ada nih Pak yang belum paham apa sih Pak tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu itu Pak? Ya, jadi tahapan-tahapan yang sekarang sedang berjalan itu adalah verifikasi faktual calon pendukung DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Sebelumnya kita sudah menetapkan partai politik sebagai peserta pemilu. Di luar itu masih ada tahapan yang sudah dilakukan, yaitu pembentukan badan penyelenggara pemilu di badan ad hoc, PPK di kecamatan, PPS di kelurahan, dan Pantarleh di TPS. Kemudian tahapan-tahapan lain juga terus berjalan, baik itu sosialisasi maupun penyusunan program, semuanya juga sedang berjalan. Jadi kalau dari setiap tahapan itu siapa aja sih Pak yang terkait dalam tahapan penyelenggaraan pemilu? Ya, jadi kalau kita lihat di dalam proses pemilu ada tiga unsur utama dalam proses penyelenggaraan pemilu. Satu itu adalah peserta pemilu, dua itu adalah pemilihnya yang akan menggunakan hak pilih, yang ketiga penyelenggara. Nah, peserta pemilu itu bisa partai politik, bisa perseorangan seperti DPD, pasangan calon seperti presiden dan wakil presiden, dan nanti juga dalam pemilihan kepala daerah itu ada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. Nah, untuk pemilu ini adalah partai politik, DPD perseorangan, kemudian pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kemudian pemilih, ini juga tahapannya sudah mulai, yaitu mendata pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara nanti. Prosesnya sekarang sudah mulai berjalan, yaitu pencocokan dan penelitian bagi pemilih di TPS masing-masing gitu ya. Nah, satu lagi adalah penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu ini mereka yang akan menyelenggarakan proses pemilihan umum. Nah, walaupun di luar tiga unsur ini kita masih membutuhkan aparat keamanan, membutuhkan pemerintah dan pemerintah daerah yang semuanya support ke dalam proses penyelenggaraan pemilu itu. Nah, ini kan prosesnya banyak ya Pak ya. Nah, untuk penyelenggara pemilu itu sendiri Pak, kira-kira siapa aja ya Pak ya? Mungkin teman pemilih juga masih banyak yang belum tahu nih Pak, siapa aja penyelenggara pemilu itu. Jadi sebetulnya penyelenggara pemilu itu ada tiga. Satu, KPU dan jajarannya, Badan Pengawas Pemilu dan jajarannya, dan satu lagi adalah DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kalau KPU itu dan jajarannya adalah menyelenggarakan pemilu. Kalau Bawaslu dan jajarannya itu adalah mengawasi proses pemilu. Kalau DKPP itu adalah dewan yang menjaga, mengadili, memutus hal-hal yang berkaitan dengan kehormatan penyelenggara pemilu. Kira-kira begitu. Jadi penyelenggara pemilu itu bukan hanya KPU ya Pak ya, ada Bawaslu, ada DKPP gitu ya Pak ya. Nah Pak, kalau di KPU sendiri Pak, struktur kelembagaannya itu seperti apa ya Pak? Penyelenggaraan pemilu, struktur penyelenggaraan pemilu itu di KPU seperti apa Pak?
Jadi kalau KPU itu punya struktur dari atas sampai nanti di tingkat TPS. Dari atas itu dari tingkat nasional. Jadi ada KPU Republik Indonesia, kemudian KPU provinsi tiap provinsi, dan KPU kabupaten kota di tiap kabupaten kota. Lah KPU pusat, KPU provinsi, dan KPU kabupaten kota itu bersifat tetap. Artinya selama 5 tahun masa jabatannya itu selalu ada. Nah, di bawah itu ada lembaga yang kita sebut badan ad hoc. Badan ad hoc itu kita bentuk ketika menjelang proses pemungutan suara atau bekerja pada saat ada proses pemilu gitu ya. Jadi mereka itu hanya ada ketika tahapan itu ada gitu ya. Itu ada disebut panitia pemilihan kecamatan di tiap kecamatan, kemudian panitia pemungutan suara di tiap desa atau kelurahan, dan nanti di TPS itu KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara. Di luar itu ada yang disebut pantarlih, petugas pemutakhiran data pemilih yang bertugas melakukan pendaftaran pemilih di TPS. Berarti tadi kalau ngomongin badan ad hoc itu ya Pak, ada sebutannya Pak, ada apa aja Pak? PPK, PPS, tingkat kecamatan, lalu PPS di tingkat desa atau kelurahan, PPS tingkat desa atau kelurahan, kemudian KPPS nanti di tingkat TPS. KPPS-nya. Dan sekarang yang lagi mungkin lagi keliling ke masyarakat adalah pantarlih gitu ya Pak? Itu juga badan ad hoc ya Pak ya? Badan ad hoc juga, tapi dia bekerja dalam rangka mendata calon pemilih. Gitu. Badan ad hoc sendiri ini Pak, bekerjanya setelah pemilu itu selesai, terus badan ad hoc-nya juga selesai, atau seperti apa ya Pak? Ya, jadi karena di dalam proses pemilu itu ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan mereka-mereka di tingkat kecamatan, kelurahan itu, maka itulah yang kita bentuk. Jadi seperti sekarang ada proses-proses yang ada di tingkat kecamatan dan kelurahan yang harus dilakukan, maka mereka bekerja di situ gitu ya. Lah ketika nanti menjelang pemungutan suara perlu ada yang disebut KPPS. Nah, mereka bekerja di apa yang ada di TPS itu, kira-kira begitu. Ya. Nah, ini teman pemilih sekarang kan lagi ini ya Pak, lagi banyak diperbincangkan ya Pak ya, sebelum ini ya Pak, sebelum badan ad hoc ini bekerja gitu Pak. Bagaimana sih Pak proses seleksi badan ad hoc sendiri gitu? Ya. Jadi badan ad hoc itu PPK, PPS, bahkan pantarlih itu kita merekrut dari masyarakat, unsur masyarakat ya. Bisa RT, RW, tokoh masyarakat, bahkan mahasiswa bisa menjadi badan ad hoc sepanjang memenuhi persyaratan. Ada persyaratan-persyaratan tertentu yang kita jadikan sebagai tolok ukur ketika kita merekrut mereka gitu ya. Tapi prinsipnya adalah kita mengundang partisipasi masyarakat untuk menjadi penyelenggara pemilu. Yang kedua adalah bahwa kita ingin proses ini juga diketahui oleh publik. Maka semua proses itu kita umumkan misalnya ya. Yang ketiga adalah kita melakukan proses seleksi gitu ya. Nah, proses seleksi itu juga harus dijalani oleh semua calon penyelenggara badan ad hoc. Jadi KPU itu secara aktif ingin teman-teman pemilih itu bukan hanya menggunakan hak pilihnya, tapi juga kalian tuh bisa loh menjadi penyelenggara pemilu gitu ya Pak ya, dengan daftar sebagai badan ad hoc seperti itu ya Pak ya. Ada manfaat yang bisa diambil dari sini. Yang pertama adalah kita menggugah partisipasi publik untuk serta dalam berpemilu gitu ya. Yang kedua itu bentuk transparansi KPU. Jadi petugasnya pun kita rekrut secara terbuka. Yang ketiga adalah dengan banyak orang berpartisipasi, maka semakin banyak pula orang yang percaya dengan proses pemilu. Jadi kalau ada orang-orang yang barangkali masih tidak percaya dengan proses pemilu, dengan dia menjadi penyelenggara pemilu dia akan percaya, oh proses pemilunya transparan, terbuka, begitu ya. Sehingga hasilnya bisa dipercaya pula oleh publik. Ngomong-ngomong tentang kepercayaan, transparansi gitu ya Pak ya, boleh nggak sih Pak penyelenggara pemilu itu suami istri gitu Pak? Kalau penyelenggara pemilu itu tidak boleh gitu ya. Jadi misalnya KPU provinsi dengan KPU kabupaten kota ada ikatan perkawinan, itu tidak boleh. Ya. Penyelenggara pemilu itu dari KPU RI untuk jalurnya KPU ya, sampai PPK, PPS dan KPPS tidak boleh gitu ya. Kecuali
di sekretariatan itu boleh karena itu bukan penyelenggara pemilu. Jadi harus dibedakan antara penyelenggara pemilu dengan badan ad hoc penyelenggara pemilu. Kalau badan ad hoc penyelenggara pemilu itu PPK dan sekretariat, PPS dan sekretariatnya, KPPS, petugas ketertiban TPS gitu ya. Nah, yang dilarang itu hubungan perkawinan antara sesama penyelenggara pemilu. Oh, gitu. Jadi yang terjun langsung secara teknis gitu ya Pak terhadap pemilu itu sendiri sih nggak boleh gitu ya Pak ya. Tapi untuk pendukungnya seperti sekretariatnya itu boleh. Boleh, ya, Pak? boleh. Nah Pak, koordinasi KPU dengan badan ad hoc sendiri bagaimana ya Pak selama ini gitu? Berjenjang ke bawah kan seperti itu Pak. Bagaimana Pak? Kalau secara struktural di dalam Undang-Undang 7 itu disebutkan bahwa KPU itu struktural gitu ya. Artinya dari atas ke bawah itu berupa garis komando. Ada perintah yang harus dilaksanakan oleh bagian yang di bawahnya. Begitu juga KPU Kabupaten Kota dengan badan ad hoc di bawahnya, PPK dan PPS juga bersifat hierarkis gitu ya, ke bawah. Jadi memang kita itu strukturnya hierarkis dari atas ke bawah. Nah, bentuknya bisa macam-macam. Jadi bisa berkoordinasi, bisa memerintahkan, bisa memperbaiki, mengoreksi begitu ya. Jadi KPU Kabupaten Kota itu bisa mengoreksi PPK, PPS-nya misalnya, KPPS-nya bahkan kalau ada kesalahan. Termasuk memberikan punishment, hukuman kalau mereka melakukan kesalahan. Jadi mereka bisa dilakukan punishment kalau mereka itu berbuat salah. Gitu. Tetap ada monitoring dari kita ya, monitor dari kita bahwa apa yang mereka lakukan tuh nggak boleh asal-asalan gitu ya Pak. Tetap ada pengawasan dari kita gitu ya Pak. Ada pengawasan, ada bimbingan, monitoring, asistensi dan seterusnya. Nah, di situ bisa berupa memberikan informasi, bisa memperbaiki, bisa mengoreksi sampai kepada tadi kalau memang dia nyata-nyata berbuat salah dan itu adalah kesalahan yang berupa kecurangan misalnya ya, itu kalau melanggar itu bisa diambil punishment atau diberikan hukuman. Iya, tetap tetap harus menjaga tadi ya Pak ya. Ya, harus berjalan pada regulasi yang ada. Betul. Pak, kalau ingat-ingat ya Pak, tahun 2019 itu, pemilu 2019 itu ya Pak ya, kayaknya kan banyak terjadi hal-hal yang nggak menyenangkan ya Pak ya. Ada berita-berita bahwa banyak badan ad hoc yang wafat pada jabatannya gitu Pak, saat masih menjabat sebagai badan ad hoc. Nah itu seperti apa Pak menurut Bapak Pak? Yang pertama begini, dari data yang ada di KPU yang meninggal di pemilu 2019 itu 894 orang. Kemudian yang sakit atau dirawat itu sekitar 5.175 orang. Catatan saya begini terhadap data itu, bahwa itu adalah sebuah fakta. Jadi karena fakta, maka kita terima itu sebagai sebuah fakta. Yang kedua adalah bahwa ini menjadi catatan publik atau ingatan publik. Ketika orang bicara tentang badan ad hoc misalnya, tentang KPPS, tentang pemungutan suara, orang mudah teringat kembali memori tentang badan ad hoc yang meninggal dunia ini. Nah, yang ketiga adalah kita harus menjelaskan apa dan bagaimana mengapa terjadi peristiwa itu. Yang keempat adalah bagaimana kita mengeliminir atau mengurangi atau berinisiatif mengurangi dampak yang hal tersebut terjadi gitu ya. Gimana tuh Pak? Nah, begini, yang sebelum sampai kepada hal itu saya ingin katakan begini, bahwa kita ketika melihat data itu, kita juga harus melihat data makronya. Ada 800 lebih TPS, 800.000 TPS lebih. Maka di situ ada 5.600.000 lebih KPPS. Itu sebuah angka yang besar, satu ya. Yang kedua adalah pada saat atau menjelang pemungutan suara itu banyak kegiatan yang dilakukan oleh KPPS. Jadi mungkin orang hanya melihat ketika pemungutan suaranya saja. Padahal proses pemungutan suara itu
direncanakan jauh hari. Untuk KPPS sendiri beberapa hari sebelum pemungutan suara mereka sudah bekerja menyampaikan undangan untuk pemungutan suara. H-1 pemungutan suara mereka sudah menyiapkan TPS, menyusun bangku, mungkin tenda dan seterusnya gitu ya. Kemudian hari pemungutan suara itu ada pemungutan suara, ada rekapitulasi pemungutan suara, termasuk membuat catatan berita acara dan seterusnya, mengisi berita acara. Nah, dari rangkaian itu mereka itu ada kelelahan. Nah, gitu ya. Catatannya itu adalah mereka mengalami kelelahan. Dengan angka yang sedemikian banyak itu, tadi ya 5.600.000 lebih itu, boleh jadi ada orang yang tidak kuat dengan kelelahan yang ada. Maka disitulah timbul yang disebut jatuh korban tadi, baik sakit ataupun meninggal. Nah, catatan berikutnya saya ingin sampaikan kepada publik bahwa isu-isu yang selama ini muncul, misalnya begini, apakah itu hasil rekayasa? Apakah itu tindakan tertentu? Tapi kalau lihat polanya itu menjadi sesuatu yang saya percaya itu tidak mungkin. Misalnya begini, kalau itu tindakan yang disengaja, mestinya meninggalnya itu bersamaan misalnya. Ini kan tidak. Yang meninggal itu terpencar-pencar dan sporadis, tidak pada waktu yang sama. Kemudian saya ingin sampaikan juga kepada publik, yang meninggal itu atau yang sakit itu tidak semuanya pada saat pemungutan suara. Boleh jadi malam-malam ketika sedang menyiapkan TPS mereka itu kelelahan, kemudian dia sakit, gitu ya, boleh jadi. Atau setelah pemungutan suara, setelah rekap mereka kelelahan, mereka sakit atau bahkan meninggal tadi ya. Nah, catatan berikutnya, hasil dari penelitian sebuah perguruan tinggi di Indonesia, bahwa mereka yang meninggal itu satu akibat kelelahan, kedua mereka itu punya riwayat sakit gitu ya. Misalnya ada sakit tertentu yang pada saat situasinya lelah, sakit itu menjadi sesuatu yang fatal atau timbul. Nah, maka dari itu sebetulnya ada banyak cerita mengenai data orang yang meninggal atau sakit pada saat sebagai penyelenggara pemilu. Lalu antisipasinya apa ya Pak? Kira-kira agar tidak terulang lagi gitu seperti itu. Gitu. Melihat dari penelitian yang sudah ada itu tadi, maka KPU berikhtiar ada beberapa langkah yang nanti bisa diambil dalam rangka kita mengeliminir dampak-dampak negatif itu. Yang pertama adalah dalam kita merekrut, kita memperhatikan aspek kesehatan, gitu ya. Seperti yang dilakukan sekarang itu, calon PPK, PPS, Pantarlih, itu ya, mereka itu menyertakan catatan kesehatan, kolesterol, tekanan darah, gula darah. Itu sebagai bagian awal kita memperhatikan aspek kesehatan itu. Yang kedua adalah apakah mereka itu punya komorbid. Komorbid itu penyakit bawaan yang diduga dapat menimbulkan dampak buruk dalam hal kesehatan, ya, seperti jantung, apalagi ya tekanan darah tinggi gitu ya, dan sebagainya. Itu ada 10 penyakit yang kita harapkan penyelenggara itu jauh dari komorbiditas itu. Karena kalau ada itu menjadi perhatian kita. Karena apa? Karena itu bisa berakibat fatal dalam situasi tertentu. Nah, itu ikhtiar dari proses rekrutmen mereka. Kemudian yang kedua, kita ada santunan, ya. Walaupun santunan itu tidak mengurangi orang menjadi sakit atau meninggal ya, tapi itu menjadi bagian dari kita untuk melindungi mereka. Yang ketiga, nanti kalau pemungutan suara, saya ingin berikhtiar atau KPU berikhtiar ada cara-cara tertentu untuk mengurangi kefatalan tadi. Misalnya membuka pos-pos kesehatan atau meminta bantuan pemerintah daerah, misalnya membuka puskesmas atau layanan-layanan kesehatan mobile, sehingga ketika ada peristiwa yang menimpa pada penyelenggara cepat langsung ditangani, sehingga
mengurangi kefatalan dari dampak kelelahan mereka gitu. Iya. Baik Bapak, terakhir Bapak, pesan untuk teman-teman pemilih yang mungkin sekarang menjadi badan ad hoc gitu Pak. Sekarang kan lagi bekerja nih mereka Pak. Silakan Pak, pesannya bagaimana Pak? Iya, terima kasih untuk teman-teman badan ad hoc yang saya banggakan. Pertama adalah laksanakan tugas sebaik-baiknya. Jadi tugas itu harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Tidak boleh ada melampaui, melewati, menghilangkan tahapan-tahapan yang sudah diwajibkan. Jadi ya laksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, jauhi tindakan-tindakan yang itu berupa penyimpangan, gitu ya, kecurangan dan seterusnya, yang itu bisa berakibat pada pelanggaran etik sampai pelanggaran etik. Itu harus dihindari. Karena itu tidak harus kita hindari ya sebagai penyelenggara pemilu. Dan yang ketiga adalah jaga soliditas sebagai penyelenggara pemilu, gitu ya. Teman pemilih, terima kasih banyak telah setia di podcast KPU Jateng. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Podcast KPU Jateng terupdate bersuara kepemiluan.